dikasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang beberapa kiat menanamkan rasa percaya diri pada anak. Dan perbincangan ini merupakan kelanjutan perbincangan kami beberapa waktu yang lalu. Kami percaya bahwa acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa waktu yang lalu kita telah berbincang-bincang tentang mengapa anak saya tidak percaya diri, dan Pak Paul sudah menguraikan banyak hal. Tetapi Pak Paul, kita mau melanjutkan perbincangan itu dengan memberikan atau membahas beberapa kiat atau beberapa cara menanamkan rasa percaya diri pada anak. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin Pak Paul bisa sampaikan. Yang pertama, Pak Gunawan, seorang tua itu perlu melihat apakah anak kita berada di lingkup akademik yang dalam jangkauannya. Jangan sampai anak kita berada di lingkup akademik yang menuntutnya di luar batas kemampuannya. Karena apa? Kalau itu yang terjadi, si anak bukannya terpacu, malah akan lebih terbenam. Satu prinsip yang harus diingat oleh kita semua adalah untuk memacu anak, memang kita harus memberikan tuntutan sedikit lebih besar dari kemampuannya, atau sedikit lebih tinggi dari kemampuannya. Kalau kita memberikan tuntutan atau tantangan di bawah kemampuannya, dia tidak akan mengembangkan diri. Kalau kita memberikan dia tantangan sesuai dengan kemampuannya, dia hanya akan mempertahankan yang dia telah miliki. Tapi kalau kita memberikan dia tantangan sedikit di atas kemampuannya, dia akan dipacu untuk meraih lebih daripada yang sudah dimilikinya sekarang. Nah, yang penting adalah orang tua mengenal jelas kemampuan anaknya. Jangan sampai orang tua beranggapan bahwa anak saya pandai. Nah, saya cenderung mengira bahwa kebanyakan kita orang tua pada awalnya menganggap anak-anak kita pandai. Jarang sekali saya mendengar orang tua mengeluh pada awalnya bahwa anaknya itu bodoh. Kalau akhirnya dia sekolahnya gagal dan sudah kadung mempermalukan orang tua, barulah orang tua berkata, anak saya ini kok bodoh. Tapi pada umumnya orang tua cenderung mempunyai anggapan anak itu pinter sebetulnya. Tapinya itu misalnya gurunya lah ini, sekolahnya lah itu, teman-temannya lah ini. Nah, jadi kita cenderung memang memberikan lebih banyak bobot kesalahan pada pihak-pihak yang di luar si anak itu. Jadi kembali lagi kepada yang tadi saya katakan, perlu memang memberikan tantangan sedikit di atas kemampuan si anak, tapi jangan berlebihan. Kalau anak dimasukkan ke sekolah yang memang menuntut sangat tinggi dan kemampuannya tidak mencapai tuntutan tersebut, saran saya adalah kita harus menyesuaikan diri. Misalnya, kita memindahkan dia ke sekolah yang lebih memberikan tuntutan sepadan dengan kemampuannya atau sedikit di atas kemampuannya. Nah, itu yang kita perlu lakukan yang pertama. Yang berikutnya lagi adalah kita mesti mengingat di dalam sekolah yang sangat bagus, biasanya suasana kompetitif itu sangat kuat. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa dalam suasana kompetitif, anak-anak itu dipacu untuk mengadu diri dengan teman-temannya. Suasana belajar menjadi atau suasana kelas menjadi suatu suasana yang mencekam dan menegangkan. Nah, tidak semua anak mampu mengatasi ketegangan. Tidak semua anak. Ada anak yang perasaannya sangat peka dan lebih mudah termakan atau dikuasai oleh ketegangan. Ada anak yang memang tidak terlalu peka, sehingga dia pun lebih bisa mengalahkan ketegangannya itu. Nah, artinya apa? Sekali lagi, orang tua harus melihat apakah anak saya memang orang yang mampu mengatasi ketegangan.
suasana kompetitif yang sangat tinggi itu. Kalau dia tidak sanggup, jangan dipaksakan. Jadi sekali lagi, orang tua yang harus mengenali kemampuan anak. Nah, mungkin orang tua yang mendengarkan kita bercakap-cakap sekarang berkata, kalau begitu bagaimanakah saya bisa memacu kepercayaan diri anak? Justru yang saya mau tekankan adalah kepercayaan diri bertumbuh dalam suasana aman. Bukan kebalikannya, suasana yang mencekam, yang mengancam, yang menakutkan, justru akan menurunkan kepercayaan diri anak. Nah, itu langkah yang pertama yang kita harus ambil untuk memupuk kepercayaan diri pada anak-anak. Ya, tapi biasanya orang tua juga kadang-kadang salah tafsir dan mengatakan kamu ini bukan bodoh tapi malas. Gitu. Jadi bukan menyalahkan lingkungan luar bahwa anaknya itu, cuman dia mengatakan kamu sebetulnya bisa, cuman malas atau terlalu banyak bermain. Nah, itu bagaimana? Nah, di sini orang tua harus memeriksa dirinya sendiri dan memeriksa suasana rumah. Apakah memang si anak itu malas? Nah, kadang-kadang sekali lagi orang tua melabelkan anaknya malas guna mempertahankan konsep bahwa si anak itu tetaplah pandai. Daripada mengakui anaknya tidak sepandai itu, seringkali orang tua lebih rela mencap anaknya malas. Jadi orang tua harus realistik, harus berani terbuka. Bagaimanakah cara menumbuhkan kepercayaan diri pada anak? Langkah berikutnya lagi adalah jadinya orang tua harus memeriksa tuntutannya sendiri. Kadangkala orang tua tanpa disadarinya telah mengkomunikasikan tuntutan yang sangat tinggi kepada anak-anaknya. Nah, kalau dia sampai nggak bisa, justru dikatainya malas. Nah, kadangkala ini yang terjadi. Si anak bukannya malas, dia telah mengerjakan sebisanya. Tapi sebisanya ya hanya sampai di situ. Nah, orang tua harus menerima. Jadi kalau tidak bisa menerima, malah terus membebani anak dengan tuntutan, ini bukannya menumbuhkan kepercayaan diri, makin mematahkan semangat si anak. Jadi orang tua perlu realistik. Kalau anak bilang saya sudah belajar mah, dan kita pun mengakui kita sudah melihat dia belajar, jangan lagi mengatakan engkau malas. Kalau engkau sedikit lebih rajin, angkamu akan lebih tinggi lagi. Kalau memang sudah dilakukan sebisanya, orang tua harus menerimanya dengan realistik. Nah, apakah ada langkah-langkah lain yang praktis yang harus diketahui oleh orang tua? Yang berikutnya adalah saya mau meminta orang tua untuk tidak menjadikan rumah sebagai sekolah. Yang kedua, jangan sampai kita ini menjadi ibu guru atau kelanjutan dari ibu guru atau bapak guru di sekolah. Sekarang ini saya kira orang tua harus berjuang keras melawan dorongan untuk menjadi guru kedua atau bapak guru kedua. Memang kita hidup dalam suasana atau lingkup yang sangat menekankan bobot akademik, sehingga di rumah pun yang lebih mendominasi kehidupan anak-anak adalah PR. Sedangkan kita pernah membahas hal ini dulu ya, kita ketahui bahwa anak-anak sangat memerlukan waktu yang santai, yang menyegarkan, yang membuat dia akhirnya bisa bertumbuh dengan lebih bebas. Selain dari kesempatan bermain sehingga dia bisa mengembangkan kreativitas, juga keterampilan bergaulnya. Nah, hal-hal itu memang sangat berkurang dalam kehidupan anak-anak dewasa ini. Jadi saran saya adalah, setelah anak mengerjakan tugasnya dan kita tahu dia sudah mencoba, sudah. Jangan lagi terlalu dipaksa. Sudah. Yang dilakukan selanjutnya adalah bermainlah dengan anak, bercandalah dengan anak. Ciptakan suasana rumah yang lebih santai, sehingga anak merasakan perbedaan yang besar antara sekolah dan rumah. Jangan sampai dia tidak betah di sekolah, juga tidak betah di rumah. Itu sebabnya kalau sudah meningkat usia sedikit dewasa, masa-masa remaja, dia tidak betah di sekolah, tidak betah di rumah, dia betah di mall, dia jalan-jalan sama temannya. Jadi ciptakan suasana rumah yang lebih santai, ya berguyonlah, bercandalah, ngobrol-ngobrollah dengan anak-anak, bermainlah dengan anak-anak. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat merelekskan anak. Anak-anak yang rileks, santai, diterima oleh orang tua seperti ini, justru lebih mempunyai energi untuk belajar. Anak-anak yang terlalu dipaksa melebihi kemampuannya,
tenaganya habis, makin tidak bisa berkonsentrasi belajar. Apalagi kalau berlangsung tahun demi tahun. Tapi kalau sebaliknya Pak Pol, ada anak yang selalu minta diajari, itu gimana kita? Kalau anak minta diajari, kita memang pertama-tama harus menyediakan diri kita. Kita tidak langsung berkata jangan atau tidak mau. Kita mesti tahu dulu apa duduk masalahnya, sehingga anak ini kok tidak mengerti pelajarannya. Kalau memang dia tidak mengerti, kita sudah tanyakan gurunya, dia di situ mendengarkan, tapi di rumah tidak bisa mengerjakan tugasnya. Nah, kita ingin tahu apakah kalau kita menjelaskannya, mungkin dengan cara yang lain, si anak mengerti. Kalau si anak ternyata mengerti, nah kita mulai bisa menebak duduk masalahnya, yaitu di kelas, entah mengapa dia tidak mengerti yang dijelaskan oleh si guru. Caranya berbeda. Di rumah dengan cara yang misalkan lebih konkret atau apa, si anak bisa mengerti. Nah, untuk itulah kita perlu memberikan penjelasan-penjelasan kepada dia. Supaya nanti waktu dia di sekolah, dia lebih bisa menggunakan pola pikir yang telah kita berikan itu untuk mencerna pelajaran yang diberikan di sekolahnya. Berikutnya, kenapa anak kadang-kadang meminta mamanya untuk mengajari dia? Sebetulnya anak memerlukan sosialisasi. Dia sudah capek di sekolah belajar sendirian, kan nggak bisa kerja sama dengan teman di sekolah belajarnya. Di rumah dia ingin sosialisasi dengan orang tuanya, nggak bisa. Orang tuanya berkata duduk kamu di sana belajar. Berarti apa? Dia disekolahkan lagi di rumah. Maka ada kalanya teriakan atau permintaan anak temani saya belajar bukannya terlalu bersifat akademik, tapi lebih bersifat emosional. Anak meminta mama untuk dekat, untuk bisa bersama-sama dia. Sebab kalau tidak, mamanya nggak akan temani dia, atau papanya nggak akan temani dia. Sibuk dengan kesibukan masing-masing, dan dia terpaksa harus sekolah lagi di rumah selama 3 jam. Begitu. Apakah itu tidak juga anak yang ambisi Pak Pol? Dia itu mengatakan, besok saya ulangan mah. Ayo mah, aku belajar rono, gitu loh Pak Pol. Oke, jadi kalau anak-anak itu memang meminta dukungan mamanya untuk ulangan besok, sekali lagi saya bisa tafsir itu dari 2 sudut ya. Sudut pertama adalah memang dia memerlukan kedekatan dengan mamanya. Dia merasa ada kontak sosial waktu mamanya ada di sampingnya. Kedua, ya mungkin sekali dia memang mendapatkan bantuan dari mamanya. Jadi si mama berhasil memberikan dia baik itu kekuatan moral atau penjelasan-penjelasan intelektual yang menolong dia lebih memahami pelajarannya. Nah, hal itu akhirnya memampukan dia untuk melakukan tugasnya dengan lebih baik. Nah, Bapak, kalau anak itu sejak dini sudah punya rasa percaya diri yang bagus gitu ya. Nah, dengan dia beranjak menjadi remaja, apakah rasa percaya dirinya itu bisa goyah karena sesuatu masalah gitu? Kalau saya boleh bagi, kepercayaan diri itu dari 3 sumber, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lampau. Saya akan membaginya dalam 3 kategori ya Pak Gunawan. Sumber pertama untuk percaya diri anak adalah prestasi akademiknya. Sumber kedua adalah penampilan fisiknya. Dan yang ketiga adalah kemampuan bergaulnya, diterima atau tidaknya dia dalam pergaulan. Nah, yang pertama adalah dasarnya, sebab anak-anak pada masa-masa usia di bawah 12 tahun, pada masa SD, sangat menumpukan kepercayaan dirinya pada keberhasilan akademiknya. Namun pada masa remaja, modal itu satu tidak cukup. Dia perlu 2 modal yang lainnya, 2 tonggak yang lainnya, yakni penampilan fisiknya dan juga keterampilan bergaulnya. Kalau saya boleh bagi dalam persentase, 30% untuk masing-masing itu semuanya Pak Gunawan. Jadi anak-anak yang berhasil secara akademik, dia telah memiliki modal 30% untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dirinya. Waktu dia bisa nantinya mengembangkan tubuh yang baik, wajah yang lumayan, itu menambahkan 30% lagi. Kalau kebetulan juga dia luas, bisa bergaul dengan baik dan diterima oleh teman-temannya, itu 30%-nya lagi, atau 33 ya, sehingga itu semuanya akan mencakup kepercayaan dirinya. Gitu. Tapi yang jadi masalah yang kedua tadi Pak, kalau yang berkaitan dengan penampilan dirinya, ya itu kan sudah dibawa sejak lahirnya gitu. Mungkin
Itu gimana Bapak? Harus saya akui bahwa penampilan diri berdampak ya. Maka tadi saya kategorikan itu sebagai salah satu sumber pemberi kekuatan pada kepercayaan diri anak. Kalau memang dia mempunyai tubuh yang misalnya ya terlalu besar, dan dia justru sejak dari masa-masa remaja itu jadi bahan ejekan teman, olok-olokan teman karena tubuhnya yang terlalu besar, akhirnya itu akan menggerogoti kepercayaan dirinya. Meskipun misalnya ya sebelumnya dia telah berhasil menumbuh kembangkan kepercayaan diri yang positif atas dasar prestasi akademiknya. Begitu dia memasuki tahap remaja dan penampilan tubuhnya itu tidak disambut, malah dikritik dan diolok-olok, itu bisa akhirnya menggerogoti kepercayaan diri yang sudah ada pada dirinya. Malah membuat dia misalnya sangat ragu-ragu, susah untuk konsentrasi di kelas, atau enggan ke sekolah, atau mulai mengaitkan sekolah dengan sesuatu yang pahit, yang tidak enak, sehingga dia menjadi malas ke sekolah. Nah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan dia mendapatkan dorongan-dorongan dari temannya atau dari orang tua dan keluarganya, sehingga dia tetap berani untuk ke sekolah dan menghadapi ya olok-olokan temannya itu. Mungkin itu akan bisa ditutupi, katakan gitu, dengan prestasi akademisnya dia dan mudahnya dia bergaul dengan teman-teman yang lain, sehingga Tepat sekali. lingkungan. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi anak-anak akhirnya harus sedikit banyak ya berkompensasi dari kekurangan yang satu, dialihkan pada kelebihan di yang satunya. Nah, itu akan lebih menyeimbangkan kepercayaan dirinya. Namun saya tetap harus berkata bahwa kekurangan pada salah satu tonggak tersebut tetaplah kekurangan. Misalkan dalam hal penampilan diri, meskipun secara sosial dia diterima baik, kemampuan bergaulnya ya juga luas, prestasi akademiknya juga lumayan, namun dalam hal penampilan diri, dia tetap akan merasakan lebih banyak keraguan-raguan. Dia lebih misalnya tidak begitu berani untuk mendekati lawan jenisnya. Nah, tetap itu merupakan sedikit banyak ya defisit dalam pertumbuhannya. Tapi akan sangat ya terobati dengan keberhasilan dalam dua bidang yang lainnya. Atau dia menggunakan pakaian atau aksesoris yang lain untuk menutupi kekurangannya itu, Bapak? Bisa jadi. Remaja. Betul. Bisa jadi. Jadi kadang-kadang memang orang yang lebih banyak defisit atau kekurangan cenderung overacting ya, memakai aksesoris yang terlalu berlebihan. Itu bisa terjadi kesalahpahaman lagi dengan orang tua, Bapak. Nah, masalahnya kita sebagai orang tua itu harus bersikap apa ya kalau sudah begitu? Saya kira sebaiknya kita munculkan. Kalau memang kita melihat anak kita ya memiliki kekurangan ya secara fisik, kita munculkan bahwa orang mungkin melihat engkau kurang dalam hal ini, tubuhmu terlalu kurus misalnya, atau terlalu kecil, atau terlalu besar, atau matamu terlalu sipit, atau terlalu besar, macam-macam dah. Nah, orang tua sebaiknya memunculkan kekurangan anak dengan santai, jangan membuat itu sesuatu yang menegangkan. Kemudian berkata, tapi tidak berarti engkau jelek, bahwa engkau itu mempunyai kekurangan dalam hal A atau hal B, enggak berarti dalam semua hal engkau kurang. Dan engkau tidak dinilai berdasarkan hal A atau B belaka. Engkau dinilai oleh orang berdasarkan hal-hal yang lain. Misalnya keramahanmu, kesiapanmu menolong orang, kerajinanmu, ketabahanmu, kepandaianmu, itu semua hal-hal yang orang akan hargai. Dan begitu banyak hal-hal yang orang akan hargai tentang dirimu. Dan bukankah teman-temanmu juga menghargaimu atas hal-hal itu semuanya? Jadi kita munculkan, kita sadarkan anak bahwa kekurangan dalam satu dua hal enggak akan mengalahkan hal-hal yang baik, misalnya yang berjumlah sampai 10 sampai 20. Bapak, saya pernah mendengar itu suatu keluhan atau
apa yang disampaikan oleh orang tua, sebenarnya kita sebagai orang Kristen itu nggak boleh percaya pada diri kita sendiri, tapi percayanya kepada Tuhan. Nah, saya terus terang agak kurang pendapat. Ya, saya setuju, tapi tidak setuju 100%. Itu gimana Bapak sebenarnya? Saya kira prinsip yang tepat adalah kita gunakan dari firman Tuhan-nya di kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Yang ditekankan di situ adalah jangan kita itu menjadikan diri kita sebagai tolok ukur terakhir dalam menentukan langkah hidup kita. Tidak ada Tuhan yang menjadi penentu akhir. Kita ini hanyalah orang yang mengerti sedikit, mengetahui sedikit. Tuhan yang mengetahui semuanya. Makanya diminta akuilah jalanmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Artinya kita memang menyadari Tuhanlah yang menjadi penentu akhir. Kepercayaan pada diri berarti kita mengerti kesanggupan kita dan ketidaksanggupan kita. Kesanggupan kita pun kita secara spesifik mengerti berapa sanggupnya kita. Kita menyadari dan menerima ada orang yang lebih sanggup dari kita. Atau kita menyadari kita sedikit lebih sanggup daripada yang lainnya. Jadi semakin tepat kita menilai diri kita dan menerimanya, semakin percayalah kita pada diri kita. Tidak berarti atau bertentangan itu ya dengan kita percaya pada Tuhan. Sebab kita tetap tahu Tuhan yang menentukan semua yang kita miliki, kesanggupan yang kita telah punyai, itu pun pemberian Tuhan. Jadi memang keduanya tidak harus bertentangan. Orang yang mempercayai diri tetap bisa bertumpu pada Tuhan yang memelihara dan menentukan hidupnya. Kepercayaan dirinya itu tidak mengeluarkan Tuhan dalam keputusan hidupnya. Bagaimana Pak Pol kalau kita menghadapi anak yang beberapa kali gagal ya Pak Pol, sehingga dia itu kadang-kadang putus asa. Sebagai orang tua itu sikap apa yang harus kita berikan kepada mereka? Pertanyaan yang baik sekali Bu Ida. Kita ini sebetulnya sudah termakan oleh budaya kompetisi. Begitu termakannya kita menurunkan suasana kompetisi itu di rumah kita, terutama pada anak-anak kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita lebih sering ya, akhirnya memperlakukan anak-anak seperti kuda pacu. Kalau berhasil kita senang, berteriak-teriak hore-hore. Anak kita tidak menang, wah kita kecewa sekali. Yang penting adalah bagi orang tua, kita menerima kegagalan anak dengan lapang. Jangan sampai kita memberikan sikap berlebihan. Seolah-olah kegagalannya dia masuk ke sekolah A misalnya, menjadi pertanda buruk bahwa sepanjang hidupnya nasibnya itu sudah tentu buruk. Tidak akan ada lagi keberhasilan yang akan dicicipinya. Atau kegagalan dia untuk naik kelas, kita katakan itu seolah-olah adalah pertanda dia anak yang paling bodoh. Jadi janganlah kita memberi sikap yang berlebihan terhadap kegagalan anak. Kita terima. Yang penting kita tekankan, engkau telah mengerjakan tugasmu. Kalau memang dia tidak mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itu bagian yang kita soroti dan tegur. Tapi jangan kita mengaitkan itu dengan misalnya dirinya dia bodoh lah apa. Enggak, kita soroti pada memang dia kurang bertanggung jawab dan perlu lebih rajin. Jadi sekali lagi kita soroti pada aspek perbuatannya. Kalau tidak hati-hati, kita terlalu mengatakan dia bodoh makanya tidak naik kelas, dia akhirnya akan mengidentikan kata gagal dengan diri saya. Jadi kalau dia ingat tentang dirinya, kata yang pertama kali meloncat keluar adalah kegagalan. Akhirnya makin membuat dia takut gagal. Waktu anak-anak mulai dikuasai oleh rasa takut gagal, percayalah, yang dia akan hasilkan bukan potensi maksimalnya. Justru potensi yang sangat jauh dari kemaksimalannya. Dia makin takut mengeluarkan kebisaannya untuk mencoba, karena dia takut gagal. Jadi sekali lagi, peluklah anak waktu dia gagal. Kalau perlu tegur pada perbuatannya. Namun dorong dia melakukan apa yang dia sanggup lakukan. Itu saja. Kalau sebaliknya Pak Paul, anak yang
sebenarnya tidak mampu dan orang tua mengetahui ya anak-anak ini tidak mampu, tapi dia mempunyai cita-cita yang menurut orang tua tidak mampu gitu. Bagaimana sikap kita? Kita bisa berkata, cita-citamu itu sangat tinggi dan sangat baik. Papa mama senang sekali kalau engkau akan bisa mencapainya. Nah, jadi yang saya katakan di sini adalah kita jangan terlalu cepat memadamkan semangat anak. Jadi biarkan anak menargetkan sesuatu yang tinggi. Yuk, kita coba raih itu. Silakan kamu coba, papa mama di belakang kamu. Tapi misalkan dia sudah gagal beberapa kali setelah dia coba, mungkin kita bisa berkata, Tuhan tidak memberikan karunia yang sama kepada setiap orang. Memang temanmu atau saudaramu memiliki karunia itu, tapi Tuhan nggak memberikannya kepadamu. Berarti apa? Berarti kita harus menerimanya bahwa ini memang bukanlah karunia Tuhan. Artinya ada yang lain yang kau bisa kerjakan. Yuk kita cari yang lainnya itu. Jadi kita mengajak anak mengeksplorasi karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Ya, sehingga dengan cara itu anak akan kita salurkan ke karunia yang lebih tepat untuknya. Iya. Jadi rasa percaya diri itu saya rasa memang penting sebagai bekal untuk dia memasuki masa dewasanya juga, Pak Paul ya. Tepat sekali, tepat sekali. Nah, dalam hal ini Pak Paul, firman Tuhan berkata apa, Pak? Saya akan bacakan dari Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Penekanannya di sini adalah pemalas banyak keinginannya, tapi sia-sia karena dia tidak akan mau dan bertenaga untuk meraihnya. Sedangkan orang yang rajin akan memiliki banyak karena dia rajin pula bekerja untuk mendapatkannya. Saya kira lebih penting daripada kepandaian atau apa, yang kita perlu tanamkan pada anak adalah bahwa dia bisa maju, bahwa dia mempunyai kewajiban untuk mencoba. Nah, itu terlebih penting dari prestasi akhirnya. Selagi dia masih mau coba, dia mempunyai itu kerajinan, dia akan percaya bahwa dia bisa maju. Dia bisa melangkah ke depan. Yang berbahaya adalah kalau anak sudah beranggapan, saya tidak akan bisa maju. Karena saya memang tidak mempunyai kemampuan untuk melangkah. Itu akan mematikan dia. Jadi memang firman Tuhan tadi yang sudah dibacakan pasti akan menjadi suatu dasar yang sangat kuat, landasan yang sangat kuat untuk mengembangkan cara-cara menumbuhkan percaya diri pada anak. Demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang beberapa kiat untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Tanggapan hangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang